wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 izin memperkenalkan diri. Ya, dari saya. Oke. Nama saya Kenan. Nama saya Adi. Nama saya Irwan. Nama saya Fayumi. Ini kami akan mewawancara orang-orang di sekitar tentang apa itu hukum. Perkenalkan, nama saya Lais Parikesit Nurmawangi. Saya ingin bertanya seputaran tentang hukum kepada abang, siapa abang namanya bang? Bang Indra. Untuk pertanyaan, saya punya 3 pertanyaan. Poin pertama, apa itu hukum? Hukum itu sekumpulan aturan yang dibuat oleh negara atau lembaga berwenang untuk mengatur tingkah laku masyarakat. Untuk poin 2, bagaimana penegakan hukum di Indonesia saat ini? Menurut saya pribadi, penegakan hukum di Indonesia itu masih banyak yang tidak sesuai dengan peraturan hukum semestinya. Selalu pandang bulu, tajam ke bawah, tumpul ke atas. Saya tidak percaya hukum, tapi saya takut hukum. Untuk poin ketiga, bagaimana harapan tentang hukum di masa depan? Harapan saya tentang hukum kedepannya di Indonesia itu, semoga di masa depan agar sistem hukum menjadi adil, transparan, dan efektif dalam menegakkan keadilan bagi seluruh warga negara Indonesia. Cukup, terima kasih atas jawabannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Situasi dan kondisi saat ini berdasarkan analisa saya selaku mahasiswa, hukum di Indonesia terbilang minim dalam penegakan. Untuk itu saya akan mencoba mewawancari masyarakat guna menyatakan analisa saya. Baik, saya di sini akan mewawancari masyarakat tentang apa itu hukum yang ada di Indonesia. Pak, izin Pak, ya bertanya Pak. Ya. Ini saya dari mahasiswa ingin bertanya tentang keadaan hukum di Indonesia Pak ya. Maaf sebelumnya Pak, dengan Bapak siapa Pak? Ajimat. Dengan Bapak Ajimat. Pak, izin bertanya, menurut Bapak apa itu hukum Pak? Hukum adalah sebuah aturan yang dibuat oleh pemerintah atau lembaga yang mengatur daripada perilaku masyarakat, dan hukum bersifat mengikat terhadap setiap lapisan masyarakat. Oh, berarti menurut Pak Ajimat, hukum itu mengikat di setiap lapisan masyarakat ya Pak? Mengenai tanggapan Bapak tentang hukum di Indonesia saat ini seperti apa Pak? Terkait masalah hukum di Indonesia saat ini, untuk hal penegakan terkesan terbilang masih minim. Dalam hal penegakan terkesan masih ada unsur-unsur tebang pilih. Bang pilih Pak ya? Menurut Pak Ajimat berarti hukum di Indonesia ini masih tebang pilih. Seharusnya kan tumpul ke atas, tajam ke atas, tajam ke bawah Pak ya? Ya, seharusnya memang seperti itu. Hukum dibuat oleh pemerintah untuk mengatur perilaku daripada masyarakat, dan itu terikat terhadap setiap lapisan masyarakat. Tidak peduli itu masyarakat kaya, masyarakat miskin, hukum berlaku untuk semua lapisan. Nah, harapan Bapak ke depan buat hukum di Indonesia itu seperti apa Pak? Harapan saya ke depan terkait masalah hukum dapat ditegakkan dengan sebagaimana mestinya. Tidak pandang bulu, dia orang kaya atau dia orang miskin, harus tetap ditegakkan. Tidak pandang bulu ya. Tidak pandang Poinnya adalah tidak pandang bulu. Baru bahaya. Nah, mungkin itu saja wawancara saya terhadap masyarakat sekitar mengenai hukum di Indonesia. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Pak, maaf ya tadi nggak masuk frame. Dikarenakan mungkin saya yang dokumentasi. Sekarang saya izin bertanya kembali atas kelompok yang barusan saya pertanyakan tadi. Oke, sekarang saya izin bertanya kepada Bapak, pendapat Bapak terhadap regulasi atau kayak peraturan-peraturan kayak hukum yang di Indonesia itu berjalan dengan sesuai jalannya nggak sih? Apa kayak berbalik arah gitu? Ya, selama ini saya dengar gitu ya, Hah? masalah hukum itu ada apa ya? Ada yang ini ganjal, dibata ganjal ini
nggak sesuai sama yang dihukum aslinya gitu kan. Nggak sesuai dengan peraturannya. Iya. gitu ya. Oke. Kalau si B ini istilahnya hukumnya ya semacam kayak nyolong ayam, itu istilahnya hukumnya itu bertahun-tahun. Sedangkan semacam kayak hukum apa namanya Kayak korupsi gitu korupsi ya. ya. Iya benar Pak. Itu korupsi itu istilahnya ada yang 5 tahun, Oke. 5 tahun terus istilahnya apa namanya buat uang apa namanya Uang pajak. bukan pajak ya, istilahnya keringanan. Oh iya. Itu didenda itu 1 miliar kadang gitu. Saya dengar ya, Oh, iya, benar. bukan, Iya, Pak. bukan dari saya, Iya. hanya sekelas Iya. selintingan aja. Ah. Ya gitu aja sih, saya sering dengar kayak di medsos, di TV kan. Iya. Terus istilahnya kalau hukum di Indonesia itu kayaknya kayak gitu. Oh gitu ya. Jadi bukannya malah tajam ke bawah, malah ke Iya, atas gitu. ke atas. Jadi bisa dibayar ya. Iya, bisa dibayar. Iya, emang itu yang perlu kita benah gitu ya dari atas dasar hukum-hukum yang di Indonesia ini. Iya. Ya, mungkin nggak sesuai, cuman mungkin kedepannya kita bisa berharap untuk menjadi lebih baik lagi. Iya, amin. Iya Pak. Oke. Pesan untuk Bapak terhadap apa ya? Untuk orang-orang hukum, mungkin penegak-penegak hukum yang nggak sesuai aturan atau normanya gimana? Kalau pesan dari saya sih ya, dibenahi lagi lah itu masalah hukum, dibenahi gitu ya. Iya. Istilahnya gini loh, kalau hukum biar adil gitu, biar adil gitu Iya. kan. Biar adil, terus hukum yang berat gimana, hukum yang ringan gimana kan Iya. gitu. Istilahnya hukum misalkan hukum nyolong ayam misalkan kan, maling ayam gitu. Iya. Ya hukumnya berapa tahun gitu, jangkauannya berapa tahun gitu ya. Iya. Jangan sama ratakan sama yang apa namanya hukum ini apa namanya pelanggaran berat ya Pak? oh ya gitu. Iya, benar sekali. Ya mudah-mudahan di kedepannya lebih bagus lagi lah Oh, iya. hukum dari sini Indonesia. Iya, semoga kita berharap untuk menjadi Indonesia generasi emas yang lebih baik atas dari peraturan-peraturan, contohnya kayak tadi yang kita wawancarai ya. Semoga Kedepannya lebih bagus lagi. kedepannya kita bisa menjadi lebih bagus lagi, ataupun masing-masing dari entah dari kita masing-masing kita bisa menjadi salah satu contoh dari berikut yang disebutkan. Amin. Ya, terima kasih Bapak atas waktu yang disampaikan. Ya, mohon maaf apabila ada kekurangan dari pertanyaan yang kita bahas. Ya, oke. Undur pamit diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Bu, saya di sini mau wawancara Ibu. Saya bingung mau wawancara siapa itu. Akhirnya nemu tetangga. Saya wawancara. Jadi konteksnya cuma 3 pertanyaan ya Bu. Yang pertama tuh menurut Ibu siapa namanya? Nama saya Sri Sugiarti. Oh iya. Jadi menurut Ibu hukum itu apa sih Bu? Hukum itu sesuatu yang mengatur kehidupan manusia semuanya kan. Hukum kan ada 2 ya, hukum negara dan hukum agama. Dengan hukum itu semua kehidupan manusia diatur. Jadi tidak ada kebebasan yang sebebas-bebasnya, tetapi kebebasan yang diatur oleh hukum. Jadi, tapi kalau menurut Ibu di Indonesia ini pendapat Ibu hukumnya seperti apa? Menurut saya hukum di Indonesia bagus. Meskipun ada orang yang bilang, kebanyakan orang bilang hukum di Indonesia bisa dibeli gitu ya. Tapi sejauh pengalaman saya dan yang saya tahu, enggak juga. Selama kita di jalan yang lurus, hukum pun akan lurus kepada kita. Ibu, menurut Ibu apa harapan untuk perkembangan hukum yang ada di Indonesia untuk kedepannya apa sih? Harapan saya itu agar fasilitas hukum dalam arti ini bisa diakses gitu oleh seluruh rakyat Indonesia ya, dan lebih dimasyarakatkan lagi sehingga masyarakat itu tidak takut berurusan dengan hukum. Kalau sekarang kan kondisinya
Masyarakat mau lapor polisi takut, mau berurusan dengan pengadilan takut. Padahal kan itu suatu hal yang dibutuhkan juga gitu kan oleh masyarakat gitu. Jadi untuk menghilangkan ketakutan itu ya mungkin ya sosialisasi dari pihak penegak hukum sendiri dan orang-orang yang terkait di bidang hukum gitu. Karena kita sebagai warga negara tetap butuh hukum Indonesia gitu dalam segala hal kehidupan kita. Kan ibu kan kata ibu saya, ibu punya anak di pengadilan ya bu ya. Iya. Nah itu suka ada yang mau nyogok gitu atau gimana nggak sih itu? Nggak pernah dengar. Karena kalau anak saya sih berprinsip kita harus lurus-lurus aja hidup itu.